Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyraful anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan sesi kali ini barakallahu fikum, insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita untuk menghapus, berusaha menghapus jejak-jejak hitam yang berada di balik dosa-dosa para hamba. Nah, tentunya yang namanya hitam ya sering dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, walaupun tidak semuanya barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga ya, dikatakan bahwasannya tatkala datang Rasul alaihi salatu wassalam ya memberikan penerang bagi kegelapan, pada saat itu barakallahu fikum, maka tentunya dosa ya memiliki jejak-jejak yang tentunya kita harus termotivasi untuk mengetahuinya, dan tentunya barakallahu fikum naam sadar akan celah-celahnya, sehingga kita berusaha berupaya agar terhindar dari dosa tersebut barakallahu fikum. Walaupun kita naam tidak bisa memastikan diri akan menjadi seorang yang maksum, itu mustahil. Nah, tapi setidaknya barakallahu fikum ya, mungkin kita terjatuh ke dalam dosa, tapi segera kita kembali ya, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah seorang hamba yang memang barakallahu fikum mempunyai tujuan dalam hidupnya, senantiasa ingin dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, baik ikhwani fid din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada pertemuan di sesi yang pertama tadi ya, berkaitan dengan tema ini barakallahu fikum, jejak hitam di balik dosa. Naam. Ya. Tadi di akhir sempat kami singgung barakallahu fikum ya, dan semoga ini bisa menjadi ya, quotes yang bisa kita pegang, ingat terus ya, sebagai naam wawasan bagi kita, pegangan bagi kita, bahwasanya iblis laknatullah alaih tidak pernah futur ya dalam apa? Tidak pernah lemah semangatnya dalam apa? Dalam ingin menjebak anak manusia. Kesabarannya luar biasa untuk menjebak anak manusia terjatuh kepada dosa. Ya, barakallahu. Namun sebaliknya kita begitu lemah sabarnya kita barakallahu fikum dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu mudahnya kita terkalahkan oleh iblis, begitu mudahnya kita terkalahkan oleh barakallahu fikum godaan-godaan syaitan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengetahui bagaimana sabarnya iblis ya, bagaimana kehati-hatiannya iblis ya, bagaimana iblis selalu mengintai celah-celah agar bisa masuk ke dalam pintu yang terbuka itu, celah yang terbuka itu, untuk menjatuhkan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita tatkala menyadari hal ini, kita harus bersemangat ya untuk barakallahu fikum bersabar dalam apa? Dalam menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sehingga ikhwani fid din rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, inilah yang perlu kita ketahui. Dalam keadaan iblis tidak tahu kapan anak manusia ini mati, dan kita sebagai hamba juga nggak tahu kapan kita mati. Tapi dengan ketidaktahuan itu justru iblis makin terus bersemangat. Tapi kita dengan ketidaktahuan kita terhadap kematian, kita makin kendur semangat kita. Barakallahu fikum. Nah, makin kendur semangat kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita selalu terkalahkan oleh godaan-godaan iblis barakallahu fikum. Mereka sangat bersabar untuk menjatuhkan kita, kita kurang bersabar untuk mentaati
ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kita sama-sama tidak tahu yang namanya kematian. Kapan kematian itu akan menimpa kita, mendatangi kita. Tapi begitu semangatnya mereka, walaupun tidak tahu kapan anak manusia ini mati, tapi dia terus menyerang agar sampai pada titik terakhir anak manusia ini meninggal dunia. Iblis tertawa terbahak-bahak, ya, dia itulah cita-cita dia. Bagaimana caranya anak manusia itu meninggal dunia? Ya, dalam keadaan mati di atas kesyirikan, dan itulah kemenangan yang berharga, kemenangan terbesar barakallahu fikum yang akan didapati oleh iblis. Nah, sebaliknya kalau seorang hamba atau anak manusia barakallahu fikum mampu bertahan dengan kesabaran, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kematian menjemput dirinya, nah, maka dengan barakallahu fikum kesabaran dan ketaatan itu membuat iblis menangis karena dia sudah kehilangan teman nanti di Jahannam. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita berupaya meminimalisir jangan sampai terjatuh kepada dosa. Dan apabila kita terjatuh kepada dosa, kita segera memperbaiki diri kita barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yaitu pintu masuknya syaitan, ya, untuk memperdaya hamba. Ya, pada sesi yang pertama ini atau yang lalu barakallahu fikum, kita telah menyebutkan di antara celahnya, di antara pintu yang terbuka itu adalah at-tazayyadu wal israf, yaitu sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Nah, kemudian yang kedua ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ats-tsaniyatu al-ghaflah. Yang kedua adalah kelalaian. Nah, ini pintu yang berikutnya. Yang setan itu mengintai, menunggu pintu ini terbuka. Ya, terbuka sedikit, mendekat dia. Ya, terbuka lagi, makin dekat dia. Terbuka lebar, masuk dia ke dalam pertahanan siapa? Pertahanan hamba ini. Diobrak-abrik sampai dia bertekuk lutut hamba itu kepada syaitan. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, di antara bentuk-bentuk kelalaian tersebut barakallahu fikum seperti ya doa-doa yang hari-hari kita sering, yang harusnya kita ucapkan. Ya, mungkin doa keluar masuk kamar mandi, zikir pagi petang, ya barakallahu fikum. Yakni begitu seringnya kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik bil lisan wal qalb wal jawarih. Baik dengan lisan yang sudah kaku lidah ini seolah-olah ingin mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya barakallahu, dari zikir-zikir, ya, dari kalimat-kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hati ini sudah tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa harap, rasa takutnya sudah tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada makhluk. Bergantung harapan yang penuh kepada makhluk, rasa takut yang luar biasa kepada makhluk. Ini di antara kelalaian itu. Ini di antara kelalaian itu barakallahu fikum. Nah, kemudian al-jawarih, anggota badan juga lalai. Dari apa? Dari ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Dari ibadah demi ibadah kepada Allah. Dari memperbaiki diri ini barakallahu fikum. Nah, dari hal-hal yang bisa memasukkan syaitan ke dalam pertahanan dirinya, yaitu terjatuh kepada dosa. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sekali lagi hati yang kosong dari zikir ini akan bisa membuat benteng pertahanan seorang hamba itu akan runtuh. Ya. Sehingga solusinya apa? Kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, hati, dan anggota badan barakallahu fikum. Mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ya, kita fahamilah contoh-contohnya, mungkin sempit waktu untuk kita sebutkan contoh-contohnya. Insya Allah kita sudah faham apa itu kelalaian. Kelalaian daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelalaian barakallahu fikum dari
bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya, kelalaian barakallahu fikum dari apa? Bersegera untuk beramal saleh. Begitu seringnya kita lalai dalam perkara ini barakallahu fikum. Nah, di antara sisi pendalilan poin yang kedua ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf di ayat ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan baginya syaitan yang menyesatkan dia. Ya, maka setan itu ya menjadi fahuwa lahu qarin, maka setan itu akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Apa penyebabnya? Disebabkan tidak ada zikrullah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu akan menjadi teman bagi dirinya. Ya barakallahu fikum, menjadi teman bagi dirinya. Kemanapun dia pergi, setan itu justru menjadi qarin, menjadi teman yang menyertai dia. Apa tugasnya? Mengawal jangan sampai hamba Allah Subhanahu wa taala ini melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai hamba Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ingat ditepis. Ya, diarahkan ke sini, diajak ke sini, ya, dilalaikan ke sini, dilalaikan ke situ. Barakallahu fikum. Ingat kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala tadi pada pertemuan yang sebelumnya, jangan sampai selalu mengikuti keinginan jiwa. Ya, jangan selalu mengikuti apa yang dibisikkan oleh jiwa, oleh hawa nafsu ini. Sesungguhnya jiwa ini seringnya mengajak kepada kejelekan. Oleh karena itu lawan. Kita harus ada filter, harus ada penyaring, ya, agar kita barakallahu fikum tidak terjerumus ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa inna dzakira fi hisni dzikri, sesungguhnya orang yang berzikir, ya, berada dalam benteng zikir. Nah, ya, orang yang berzikir, ya, berada di dalam hisni dzikr, benteng zikir. Ini Masya Allah. Di antara keistimewaan Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sering membuat ibarah-ibarah, ya, perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk kita fahami, untuk memahami penjelasan beliau barakallahu fikum. Di antaranya beliau sedang mencobakan sebuah perumpamaan agar kita mudah untuk memahaminya. Sekali lagi kata beliau, fa inna dzakir fi hisdi dzikri. Sesungguhnya orang yang berzikir berada dalam benteng zikir. Jadi digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi seorang yang berzikir itu dia punya benteng, kokoh pertahanan dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, famata ghafala fataha babal hisni fawalajahu al-adu. Maka ketika ia lalai, ya, berarti ia telah membuka pintu benteng itu. Lalu musuh yaitu syaitan masuk. Ya. Sedikit lengah, sedikit tidak fokus, sedikit hilang konsentrasi, maka musuh akan segera masuk ke dalam benteng tersebut barakallahu fikum. Nah, ya. Inilah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah hakikat kehidupan kita. Ya, ini harus sering kita ingatkan, kita ini punya musuh. Ya, kita ini hidup bukan tanpa musuh, bukan tanpa adu, ya, tapi kita punya musuh yaitu iblis dan bala tentaranya syaitan. Yang sadar atau tidak sadar, kita memang dipaksa untuk berjuang melawan mereka. Disitulah pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat mana hamba-hambaku yang mau berjuang. Yang mau berjuang, yang berhak mendapatkan barakallahu fikum perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq di ayat yang ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadha. Wahai saudara manusia, sesungguhnya kalian telah berjuang untuk menuju Rabbmu, menuju Rabb kalian dengan kesungguh-sungguhan. Famulaqi, niscaya kalian pasti akan menemuinya.
kalian pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi hamba-hambanya yang mau berjuang, berkorban di dalam kehidupannya untuk Allah, untuk agama Allah. Maka merekalah hamba-hamba yang pantas untuk dijumpai atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah kita ingin berjumpa dengan Allah? Sekali lagi, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka buktikanlah bahwasanya kita ini para pejuang itu. Buktikanlah bahwasanya kita ini mujahid itu, orang-orang yang berjuang melawan, ya barakallahu fikum, bala tentara iblis laknatullah alaih. Jangan buka sedikit pun pintu-pintu yang musuh itu bisa masuk ke dalamnya. Nah, barakallahu fikum, pertahankan iman kita, pertahankan takwa kita, pertahankan barakallahu fikum tauhid kita, sunnah kita, sampai titik darah penghabisan, barakallahu fikum. Sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai sebelum mati kita sudah kibarkan bendera putih kepada iblis, barakallahu fikum. Nah, yang akhirnya benteng pertahanan tersebut langsung dirongrong, diserang, dibombardir oleh iblis, dan kita mati dalam keadaan mereka tertawa terbahak-bahak, wa iyadzubillah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fayasuru alaihi aw yas'ubu ikhrajuhu, dan sulit baginya atau bahkan sangat susah untuk mengusirnya kembali apabila sudah masuk. Apabila musuh kita yaitu syaitan itu sudah masuk dalam benteng pertahanan kita, begitu sulit untuk mengusirnya, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Coba perhatikan berapa banyak orang-orang yang barakallahu fikum sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Gampang bagi mereka gelap mata, mudah bagi mereka membunuh, mudah bagi mereka berzina, mudah bagi mereka berjudi. Ya, barakallahu fikum, karena jiwanya sudah dikuasai oleh iblis. Barakallahu fikum. Ya, jiwa-jiwa mereka sudah dikuasai oleh mereka. Bahkan di bulan Ramadan, yang syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengapa masih ada yang tidak puasa? Mengapa masih ada barakallahu fikum hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan padahal itu Ramadan? Padahal itu Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu disebabkan karena sebelum masuknya Ramadan dia telah membuka pintu kepada musuh selebar-lebarnya. Ya, sehingga dia dikuasai, dia dirasuki, barakallahu fikum, sehingga dia tidak mampu lagi mengalahkan syaitan itu dan dia ikuti apa kata syaitan. Nah, artinya walaupun syaitan tidak turun tangan di bulan Ramadan, tapi dia sudah diperbudak oleh hawa nafsunya yang sudah dididik dulu oleh syaitan sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, ya barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimahumullah, yang ketiga dari celah atau pintu masuknya syaitan untuk bisa menggoda ataupun menjatuhkan anak Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Atsalitsatu takallufu ma la ya'nihi min jami'il asya', menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat dari segala urusan. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya barakallahu fikum. Ini celah yang ketiga. Ya, sibuk dengan hal-hal yang gak ada faidahnya untuk keimanan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, apa contohnya? Nah, mohon maaf saya katakan, waktunya dihabiskan untuk debat kusir di medsos. Barakallahu fikum. Habis waktunya. Padahal itu forum debat kusir. Tahu debat kusir ya? Debat kusir itu maknanya debat menang-menangan. Bukan debat ilmiah, bukan diskusi. Walaupun sekarung dalil kita buka, ya, musuh nggak akan mau terima. Kenapa? Nanti saya kalah, saya harus menang. Ya, debat kusir seperti itu. Ya, menang-menangan, nggak bisa menerima sisi ilmiah. Maka hati-hati. Ya, begitu mengerikannya debat kusir. Coba debat di medsos, kena syubhat, kepikiran, waduh, masuk itu syubhat itu.
Ya. Di sisi lain, gengsi untuk mengakui kebenaran dari barakallahu fikum apa? Hati mungkin berkata, benar juga ya. Wah, itu syubhat udah masuk. Ya barakallahu fikum. Kepikiran, mencari jawaban, barakallahu fikum. Nah, ya taklim jarang. Tapi di medsos seperti singa-singa mimbar. Nah, ya barakallahu fikum. Ya, rupanya singanya ompong. Ya. Nah, nanti dia yang debat di medsos, ustadznya yang jadi minta jawaban sama ustadznya. Ustadznya yang suruh mikir. Ya barakallahu fikum. Nah, ini hati-hati. Ini debat kusir, tinggalkan ikhwani fiddin rahimanahumullah. Bukankah kita sudah yakin dengan agama Allah Subhanahu wa taala? Kalau antum belum yakin, jangan di medsos cari kebenaran itu. Hadir majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Pelajari barakallahu fikum ilmu-ilmu itu, bukan di medsos. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, dan juga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, termasuk juga contoh tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yaitu tadi, ya, sibuk mengurusi urusan-urusan yang kecil, ya, contoh sibuk dengan hobi. Nah ini, bukan nggak boleh punya hobi, boleh, tapi berlama-lama dengan hobi, berlama-lama dengan barakallahu fi, namanya hobi kan kesenangan, ya, bukan suatu hal yang bisa mendatangkan manfaat. Misal, barakallahu fikum, sampai-sampai azan berkumandang masih dengan hobinya. Contoh hobinya main bola. Ya barakallahu fikum. Hobinya main bola, Masya Allah. Ya, biasanya kalau main bolanya sore, itu peluit akhirnya itu bukan prit, tapi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah selesai pertandingan. Ya, azan maghrib. Nah, ya, itu peluit akhirnya. Bukan berarti bagus. Peluit akhir sudah berbunyi, azan telah berkumandang, belum istirahatnya, belum duduknya, belum ngobrol-ngobrolnya, belum bersih-bersihnya, sampai isya pun dia tidak sholat. Barakallahu fikum. Nah, ini efek apa? Celah itu dibuka. Ya, dari apa? Menyibukkan diri kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, sehingga menyeretnya kepada dosa. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sisi pendalilan tentang poin yang ketiga ini barakallahu fikum, na'am, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, Nabi Rasul alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan, ya, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam kaitkan itu dengan tentang apa? Gambaran keislaman seseorang, karakter keislaman seseorang. Kalau seorang itu sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat, itu mengganggu agamanya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau kita bahasakan dengan aura, nggak bagus auranya itu. Nggak kelihatan nih orang yang agamis, nggak kelihatan ini orang yang religius. Ya barakallahu fikum. Nah, ya kenapa? Sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, barakallahu fikum. Bukan berarti kita ingin diakui sebagai orang yang agamis, bukan. Bukan berarti kita ingin diakui seorang yang religi, bukan. Tapi yang menilai itu, barakallahu fikum, na'am, manusia sendiri secara zahir. Terlihat orang-orang yang begitu peduli terhadap agamanya, berbeda raut wajahnya, sinar cahayanya, barakallahu fikum, dengan orang-orang yang sibuk dengan apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 celah, ya, 3 celah barakallahu fikum, pintu syaitan untuk bisa menjatuhkan anak hamba, menjatuhkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu faktor pemicu dosa. Ya. Nah, ini sumbunya ini. Ya. Di sumbunya ada, tinggal di apa? Mancis sedikit. Nah, itu ya. Barakallahu fikum, terbakar dia langsung meledak dia jadi dosa.
Nah, ini sumbunya. Apa kira-kira sumbunya ini? Barakallahu fikum. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala masih dalam kitabnya Al-Fawaid, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Ma akhadha al-'abdu ma hurrima 'alaihi illa min jihatain." Seorang hamba tidaklah mengambil sesuatu yang diharamkan atas dirinya kecuali dari dua arah, dua sisi. Ya, seorang hamba tidaklah mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, artinya apa? Seorang hamba tidak akan terpercik ya untuk meledak atau jatuh kepada dosa melainkan dari dua arah ini, dari dua sisi ini. Apabila ini ada pada diri seorang hamba, barakallahu, maka sudah dipastikan dia akan terjatuh kepada dosa. Apa dia? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ihdahuma, yakni yang pertama kata beliau, su'udhannihi bi rabbih. Su'udhan, berburuk sangka kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu itu. Ataupun inilah sumbu yang bisa dipercik menjadi dosa, bahkan bisa menjadi dosa yang besar. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa annahu law ata'ahu atharahu lam yu'tihi khairan minhu halala. Ia meyakini bahwa jika ia mentaati Allah, ya, lebih mengutamakan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ganti yang lebih baik dalam bentuk yang halal. Ini su'udzan. Kalau saya sholat, kalau saya ta'awun ke pondok, kalau saya taklim, ya, ini bisa rugi nih finansial saya. Ya. Inilah su'udzan itu. Ya, barakallahu fikum. Sadar atau tidak sadar, itulah su'udzan. Kalau saya berinfak ya untuk pondok, saya berinfak untuk masjid, saya berinfak untuk anak yatim, saya berinfak barakallahu fikum. Naam, tapi mikirnya apa? Nanti harta saya akan berkurang. Itulah di antara contoh su'udzan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, barakallahu fikum. Kalau saya sholat, ya, rezeki saya ini, ya, nanti kalau ada orang datang beli gimana? Ini seorang pedagang, ya, waktu sholat telah berkumandang, ya, nah selalu yang kepikiran, nanti, padahal dia nunggu-nunggu belum ada pelanggan nih dari tadi, azan telah berkumandang, tapi apa yang terbisikkan dalam benak dia apa? Kalau saya sholat nanti kalau ada pembeli gimana? Rame lagi, langsung digembosi sama syaitan. Ya sudahlah, nanti dulu lah, barakallahu fikum, nanti dulu saya sholat. Sampai selesai sholat belum juga ada pembeli. Bayangkan, lihat bagaimana liciknya iblis, liciknya syaitan. Ya, sudah tidak ada pembeli, enggak salat juga, barakallahu fikum, rugi dunia akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga seorang muslim punya prinsip, ya, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya. Apapun kondisi negeri hari ini, ya, apapun keadaan negeri ini, barang-barang lagi mahalkah atau barang-barang lagi murahkah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurangi atau menambahkan rezeki tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takarnya dan tidak akan ditukar. Tidak. Ya, si fulan barakallahu fikum, naam, kerjanya sungguh-sungguh, ya, sampai lembur, ya. Nah, ini saya kasih lebih. Ya, enggak ada. Kalau memang dia dapat segitu, itu sudah takdir Allah. Harus yakin akan hal ini. Sehingga apa? Dengan modal keyakinan ini, barakallahu fikum, tenang hati ini. Waktu sholat, ya sholat. Rizki minallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sedikit cerita pengalaman ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, ketika awal-awal datang ke negeri Yaman, ya, barakallahu fikum, ya, itu ketika kami mau ke warung lah, ke toko, barakallahu fikum, sudah masuk toko, ya, lagi lihat-lihat barang, azan, langsung prak tutup, mau ditutup, ya, khuruj, ya, salah awalan, ya. Ini mau beli ini, ba'din, nanti, lihat bagaimana tawakalnya orang-orang Yaman, padahal ini tinggal transaksi loh, udah jadi nih, tinggal transaksi, tapi azan waktunya tutup, ya, nggak peduli dia, barakallahu fikum, nanti kembali lagi
pembelinya ataukah tidak peduli. Ya, Masya Allah, itu orang awamnya. Ya, nah, demikian pula kalau waktunya ghada, ya, makan siang, barakallahu fikum. Nah, ya, tokonya tutup, padahal pembeli, ya, sudah mau masuk, tokonya tutup, makan dulu, bahkan kita diajak ikut makan bareng. Ya, enggak mau melayani pembeli dulu, enggak mau. Haknya tubuh, ini waktunya makan. Ya, kalau di Indonesia kan pembeli adalah raja, ya. Ya, Masya Allah. Apapun kondisi raja, kapanpun dia pingin, penjual sebagai pelayan harus melayani. Kalau di sana enggak, penjual adalah raja. Pembeli harus mengikut aturan penjual. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini saking tawakalnya, Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Yakin rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan ketaatan-ketaatan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan. Karena apa? Karena rezeki. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, wa akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Perhatikan. Sekarang ini kebanyakan dari kita terbalik. Ya. Begitu khawatir akan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Barakallahu fikum. Begitu khawatir, padahal sudah dijamin. Tapi begitu barakallahu fikum rasa harapnya begitu besar. Oh, saya pasti masuk surga. Gak mungkin Allah setega itu. Ya, masa gara-gara nggak sholat masuk neraka. Sehingga apa? Sibuk mencari yang sudah pasti, meninggalkan mencari yang belum ada jaminan. Ya, belum ada jaminan kita ini min ahlil jannah atau min ahlin nar. Termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, belum ada jaminan. Tapi yang tidak ada jaminan itu kita bersantai-santai, kita tenang-tenang, ya anggap remeh. Tapi untuk yang sudah dipastikan, kerja keras, pontang-panting, luar biasa. Bahkan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah ini. Ya barakallahu fikum. Nah. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Inilah diantara sumbu itu. Yaitu su'udzan. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi dan keadaan apapun. Ya. Situasi dan kondisi sikon apapun itu barakallahu fikum, maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sebutkan contoh kisah. Ya, ini kisah yang terkenal, mungkin antum sudah tahu juga kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya barakallahu fikum. Ketika ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah di ujung kematiannya tanda kutip yang disangkakan oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Ya, Nabi Ibrahim sudah ditangkap. Bahkan ayahnya sendiri meng-ACC, bakar dia. Walaupun dia anakku, bakar. Ya barakallahu fikum. Sehingga Nabi Ibrahim diikat, ikatnya bukan ikat ketat. Artinya tidak ada celah untuk dia bergerak untuk melahirkan diri. Ya, Nabi Ibrahim dinaikkan ke sebuah tempat yang tinggi. Ya barakallahu fikum. Di bawahnya sudah ada api yang begitu menyala-nyala. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, api itu bisa bertahan selama 40 hari nggak padam. Ya, 40 hari nggak padam-padam. Ya barakallahu fikum. Saking besarnya ya dan saking banyaknya alat pembakarnya itu. Barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya dinaikkan ke tempat yang tinggi. Kira-kira kalau kita jadi Nabi Ibrahim, apa yang kita katakan? Mati sudah, hancur sudah. Ya barakallahu fikum. Udah nggak bisa gerak, nggak bisa melarikan diri. Tidak ada yang nolong, tidak ada satupun barakallahu fikum apa yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Semuanya bakar. Ya barakallahu fikum. Tidak ada satu orang pun sudah. Walaupun melerai, tidak ada. Semuanya serempak untuk bakar. Bahkan ada yang seorang ibu-ibu ya berazam bahwasanya kalau api ini mau padam, saya akan lemparkan lagi ya kayu bakar untuk menghidupkan lagi api itu. Nah, barakallahu fikum. Artinya tidak ada celah keselamatan yang bisa dipikirkan oleh logika manusia ketika itu. Ya, maka barakallahu fikum, apa yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika saat ya ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim itu dilempar dengan majani, ya kata per raksasa. Ya barakallahu fikum. Karena tidak berani orang dekat, takut kesambar yang dorong nanti.
Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka dilempar dengan majani, ya, ketika lepas Nabi Ibrahim sebelum masuk ke dalam api, apa yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Itu kalimat husnudzan billahi azza wa jal. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun keluar dari lisan Ibrahim alaihissalatu wassalam, mati sudah. Ya, hancur saya sudah. Ya, melayang nyawa saya. Sakit ini pasti ini masuk api ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi yang selalu keluar dari lisannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penolong. Maka sebelum masuk ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Ya, yang tadinya sesuatu hal yang mustahil. Api itu Allah ciptakan sifatnya panas, membakar dia. Dan itulah kodratnya api yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala selama hamba itu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan api itu dingin, sejuk, memberikan kesejukan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala sampai-sampai Nabi Ibrahim pingin tinggal di situ aja terus selamanya, nggak mau keluar daripada api itu. Kenapa? Karena akan menemukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kembali nantinya. Ya barakallahu fikum. Inilah the power of husnudzan. Kekuatan daripada apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, apa masalah kita hari ini? Apa problem kita hari ini? Ya, apa kesulitan kita hari ini? Maka jangan pernah sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu munculkan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya yang berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sumbu atau bisa pemicu dosa, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa tsaniyatu, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ayyakuna aliman bidzalik. Ia mengetahui akan hal itu. Ya, wa anna man taraka lillahi syai'an a'adahu khairan min. Bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Dia sadar akan hal itu. Ya. Dia sadar. Ya. Ini sepertinya Imam Al-Qayyim rahimahullah taala bukan berbicara dengan orang-orang yang enggak punya ad-din, yang enggak punya agama. Tapi Imam Al-Qayyim sedang berbicara kepada kita ini yang faham akan agama, yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan sesuatu yang lebih baik apabila kita tinggalkan sesuatu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu kita sampaikan. Ya, bahkan menjadi bagian daripada nasihat kita mungkin kepada seorang, sudah akhi, kalau engkau tinggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik. Ya. Tapi rupanya terkadang itu hanya sebatas di lisan kita saja. Ya. Pengetahuan itu, ilmu itu hanya sebatas di lisan kita saja. Kita belum siap untuk mengamalkannya. Dari sisi mana? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walakin taghlibu syahwatuhu, sabrahu, wa hawahu, aqlahu. Tetapi syahwatnya mengalahkan kesabarannya dan hawa nafsunya mengalahkan akalnya. Ya, kita tahu tatkala kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Tapi rupanya hawa nafsu kita lebih dominan, mengalahkan ilmu yang kita punya itu. Ya, kita lebih dominan mengikuti hawa nafsu kita sehingga itu hanya sebatas nasihat. Ketika musibah itu terjadi pada diri kita, kita berat untuk meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sepertinya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sedang menyindir kita, menyinggung kita ikhwani fiddin rahimakumullah. Beliau enggak berbicara berarti kepada orang-orang yang enggak punya agama. Ya.
yang dia tidak punya Tuhan. Untuk apa? Untuk disembah, untuk diibadahi. Tapi Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sedang berbicara dengan orang-orang yang faham agama, yang faham tentang sebuah kaidah, apabila seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi terkadang itu hanya sekali lagi di otak dan di lisan, tidak masuk ke dalam hati. Sehingga apa? Yang masuk ke dalam hati adalah bisikan syahwat, hawa nafsu, yang mengajak kepada ketidaksabaran untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, poin yang kedua ini, ya, kalau kita simpulkan barakallahu fikum, pemicu, ya, sumbu yang bisa meledakkan sehingga melahirkan sebuah dosa, yaitu syahwat yang mengalahkan kesabarannya. Ya, syahwat yang mengalahkan kesabarannya. Ya, barakallahu fikum. Jadi kita lebih percaya kepada syahwat kita daripada kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesabaran kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita, oleh syahwat kita. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan, fal awwalu min dha'fil ilmihi, maka yang pertama tadi yaitu apa? Su'udzan, berburuk sangka. Apa penyebabnya? Kenapa seorang itu mudah berburuk sangka kepada Allah? Itu berasal dari kelemahan ilmunya. Biasanya orang-orang yang tidak, ya barakallahu fikum, berada di lingkungan ilmu. Ya, sehingga selalu buruk sangka kepada Allah. Ya, dia nggak yakin dengan janji Allah. Dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengganti sesuatu yang mustahil, Allah ganti. Ya, yang tadinya mustahil, Allah jadikan sebagai al-haq, sebagai kebenaran. Bisa Allah rubah. Dia nggak yakin. Apa penyebabnya? Kurangnya ilmu, barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Ini menggambarkan kepada kita begitu pentingnya talabul ilmi, begitu pentingnya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar apa? Agar ilmu itulah terus yang menemani kita sampai jasad kita masuk ke liang lahat. Bayangkan kalau kita terpisah sebentar saja dengan ilmu. Nah, tiba-tiba diganti oleh Allah dengan syaitan, dengan syahwat, dengan hawa nafsu, maka selamat tinggal ilmu. Ya, aku sudah digandeng oleh syahwat, oleh syaitan untuk menuju an-nar, menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ilmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi ilman sahalallahu lahu bi ilal jannah, tariqan ilal jannah. Nah, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berpisah dengan ilmu. Jangan sampai kita barakallahu fikum, na'am, ya, berpisah dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah kendaraan kita menuju jannah. Kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa tsani, dan yang kedua, ya, yaitu terkalahkan oleh hawa nafsu. Kesabaran tadi terkalahkan oleh hawa nafsu. Syahwat lebih mendominasi daripada kesabarannya. Barakallahu fikum. Apa penyebabnya? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa tsani min dha'fi aqlihi wa basiratihi. Ya, sedangkan yang kedua, yaitu kalah oleh hawa nafsu, itu berasal dari kelemahan akal dan basirahnya. Apa itu basirah? Al-ilmu wal yaqin. Ya. Jadi seorang itu yang sering terkalahkan oleh hawa nafsu, itu disebabkan karena kurang akalnya. Ya. Contoh tadi, barakallahu fikum. Nah, kalau dia cerdas, dia pasti akan berjuang untuk mendapatkan tempat terbaik dari sesuatu hal yang belum ada jaminannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kita mati dalam keadaan apa. Husnul khatimah kah? Atau su'ul khatimah? Tidak ada jaminan. Kita tidak tahu jaminan kita nanti di hari akhirat. Min ahlil jannah atau min ahlil nar. Tidak ada jaminan. Orang yang akyas, orang yang cerdas, pasti dia akan terus mengejar. Ya, akan terus memperbaiki diri. Dia berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dia termasuk hamba-hamba yang selamat dengan kematiannya.
hamba-hamba yang sukses, yang beruntung dengan jannah. Ya. Tapi orang yang akalnya tidak cerdas, maka sebaliknya dia menganggap remeh sesuatu yang tidak ada jaminan, tapi dia bersungguh-sungguh, pontang-panting, ya, banting tulang, peras keringat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, barakallahu fiikum. Kenapa? Akalnya kurang, ilmu dan keyakinannya kurang. Dia kurang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiikum. Contoh tadi surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bersungguh-sungguh berjuang menuju Rabbmu dengan kesungguh-sungguhan. Pasti engkau akan menemuinya. Artinya apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan Allah. Allah janji mereka orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang lalai. Bukan orang yang barakallahu fikum terkalahkan dengan hawa nafsu. Bukan orang-orang yang sibuk dengan mengejar sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Barakallahu fikum. Takarannya sudah dipastikan tapi masih terus dikejar, barakallahu fikum. Artinya bukan tidak boleh, barakallahu fikum, bukan tidak boleh mencari nafkah, itu bahkan kewajiban bagi seorang suami, bagi seorang kepala keluarga, tapi jangan jadikan alasan mencari nafkah meninggalkan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Justru jadikan jalan mencari nafkah sebagai batu loncatan, sebagai perbekalan untuk barakallahu fikum menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Nah, kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pembahasan yang berikutnya. Yaitu, nah ini jejak-jejak hitam itu ya. Ya barakallahu fikum. Nah, kita harus tahu nih jejak-jejak hitam ini agar apa? Agar tidak dikuasai olehnya, agar tidak terus ya ibarat labirin, enggak tahu jalan keluarnya ini kemana ini. Tersesat kita, barakallahu fikum. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ya, barakallahu fikum. Nah, yaitu sifat atau akar ya, barakallahu fikum. Atau bisa katakan ini, apabila seorang hamba punya sifat ini, nah ini, apabila seorang hamba punya sifat ini, dipastikan dia akan terus terkungkung dengan kemaksiatan dan dosa. Ya, sehingga kita harus terlepas daripada sifat ini. Ya, sifat apa sajakah itu? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, usulul khataya kulluha thalathatun. Pokok, landasan, akar, ya, barakallahu fikum, dari semua kesalahan, dari semua dosa, dari semua kemaksiatan, ya, ada pada 3 sifat ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita harus menghindari ini, barakallahu fikum. Apa saja dia? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang pertama, al-kibru, sombong. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa huwa alladhi asara iblisa ila ma asarahu. Kesombongannya itu yang telah menyeret iblis kepada apa yang ia alami. Jadi, la jadida fil hayah. Tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Semuanya sudah ada pelajarannya dari umat-umat terdahulu, kisah-kisah terdahulu, bahkan pelajaran dari iblis dan Adam alaihissalam terhadap bagaimana mereka bisa terjatuh ke dalam dosa. Ya, iblis dengan sombongnya, dengan kesombongannya. Padahal sebelum Adam diciptakan, iblis termasuk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejak Adam diciptakan, barakallahu fikum, dengan penuh kesombongan, dia tidak mau menaati Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Tidak mau, gengsi. Ya, sombong. Allah perintahkan untuk sujud, dia tidak mau. Ya, barakallahu fikum. Dia tidak mau sujud kepada Adam dan seolah-olah merendahkan yang memberikan nasihat. Ya. Saya lebih baik darinya, ya Allah. Ya. Saya diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah, ya Allah. Yang sombong. Dinasehatin tapi apa yang namanya? Membantah. Ya, barakallahu fikum. Padahal nasihat itu adalah hak, tapi ngelawan dengan nasihat. Inilah kesombongan, al-kibr. Ya. Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam.
Tapi iblis malah menjawab Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku lebih baik daripada dirinya. Aku engkau ciptakan dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah, ya Allah." Menurut iblis, api lebih hebat daripada tanah. Padahal dalam kehidupan dunia, ikhwani fiddin rahimakumullah, lebih jauh bermanfaat tanah dibandingkan api. Api bukan tidak ada manfaatnya, ada. Tapi keumumannya, api lebih membinasakan dibandingkan dengan tanah. Tanah bisa menghasilkan, menyuburkan. Api kalau membesar dia, bisa membakar dan membinasakan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga iblis menggunakan akalnya, bukan menggunakan basirah, al-ilmu wal yaqin, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal hirsu. Hirs di sini maknanya rakus, ketamakan. Ya, punya sifat tamak, punya sifat rakus. Barakallahu fikum. Wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Dan ketamakan ini, sifat ketamakan inilah yang mengeluarkan Adam dari surga. Ya, barakallahu fikum. Adam dibisiki oleh iblis alaihissalam untuk bisa menjadi manusia yang kekal abadi. Ya. Nah, pengen dong. Saya pingin jadi orang yang abadi. Ya. Nah, ini diantara ketamakan itu. Ya, padahal manusia bisa sakit, ya, bisa terluka, ya, bisa mati dia. Tapi karena iblis membisikkan, kamu bisa, ya, jadi orang yang kekal abadi. Maka coba makan buah itu. Buah yang terlarang itu. Nah, kalau kita mengenalnya buah apa? Khuldi, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini nyangkut nih katanya di sini. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, tapi tidak disebutkan apa nama buahnya. Ya, dengan riwayat yang sahih. Yang jelas, barakallahu fikum, Adam ingin menjadi manusia yang abadi. Hidup selama-lamanya. Punya rasa sifat ketamakan ini. Nah, ya, dan itulah yang membuat Adam alaihi salatu wassalam Allah turunkan dari surga ke dunia. Ya, dari derajat yang begitu tinggi di tempat yang begitu indah, itu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan Allah turunkan ke tempat yang rendah, yang hina, yang fana, yaitu dunia. Tapi tunggu dulu. Jangan sampai ini dijadikan dalil sebagai apa? Dosa keturunan. Ah, gara-gara Adam ini. Coba dulu Adam nggak makan buah khuldi, kita di surga terus. Nah, boleh seperti ini, barakallahu fikum. Sebagaimana Nasrani menyalahkan Adam, akhirnya dosa itu turun-temurun sampai ya ditebus oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini tidak masuk dengan akal sehat. Ya. Orang lain yang berdosa, kita yang menanggungnya. Allah tidak pernah menyebutkan akan hal itu. Dosa seorang hamba ditanggung oleh hamba itu sendiri. Nah, ya barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal hasadu. Nah, ini hasad. Ya, dengki, iri, dengki. Barakallahu fikum. Wa huwa alladhi jara'a ahada bani Adam ala akhi. Yaitu yang telah mendorong salah satu anak Adam. Nah, kalau yang masyhur namanya Qabil. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, walaupun ini Israiliyat. Ya. Nah, yaitu yang telah mendorong anak Adam untuk berani membunuh saudaranya, itu Habil. Apa? Hasad, iri, dengki terhadap siapa? Terhadap Habil. Yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwasanya Habil, barakallahu fikum, itu menikah dengan saudarinya yang lebih cantik. Barakallahu fikum. Nah, ya, iri, dengki, nggak terima dengan keputusan ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Membuat puncak daripada dosa tadi apa? Pembunuhan. Dari sisi apa? Amarah. Ya, dari bibitnya yaitu amarah. Ya, sehingga hasad termasuk daripada bibit amarah. Itulah pupuknya amarah, hasad. Kalau terus dipupuk hasad terus, puncaknya yaitu akan terjadi kepada pembunuhan. Nah, inilah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, faman wuqi'a syarra hadhihi thalatha, maka barang siapa yang terlindung dari tiga hal ini, faqad wuqi'a syarr, sungguh ia terlindungi dari keburukan. Ya.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah 3 sifat itu. Kesombongan, barakallahu fikum, kemudian ketamakan, dan hasad. Hati-hati dengan 3 sifat ini yang telah menjatuhkan makhluk-makhluk terawal dahulu, barakallahu fikum, yang menjalani kehidupan dunia ini. Nah, ya, sombong, tamak, rakus terhadap dunia, dan barakallahu fikum, hasad. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 sifat yang mematikan ini, barakallahu fikum. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, barang siapa yang terlindungi dari keburukan ini, ya, ataupun dari 3 sifat, 3 hal ini, maka dia telah terlindungi dari keburukan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, fal kufru minal kibr. Sesungguhnya kekufuran dari kesombongan. Ya, ini kekufuran itu sumbernya kesombongan atau pupuk yang bisa membuat barakallahu fikum tumbuhnya kekufuran, yaitu al-kibr tadi. Ya. Kemudian wal ma'asi minal hirs, dan maksiat itu bersumber dari ketamakan. Ya, maksiat bersumber dari rakusnya seorang hamba kepada dunia. Wal baghyu wad dhulmu minal hasad, dan kezaliman serta aniaya itu datang dari sifat hasad. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, inilah 3 sifat yang mematikan, yang bisa menyeret seorang hamba kepada kebinasaan, kepada dosa, kepada maksiat, bahkan sampai kepada kekufuran, wa iyadzu billah. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita melepaskan diri dari ini semua? Solusi dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Tadi disebutkan sebab, ya, terjatuh kepada dosa, maksiat. Tentu seorang penasehat pasti punya solusi. Jangan cuma larang, tapi nggak punya solusi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Al-Imam Al-Qayyim memberikan solusinya, barakallahu fikum, kiat-kiat atau tips agar barakallahu fikum bisa melepaskan diri dari dosa. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa in sa'uba alaihim tarqul dhunub, maka jika terasa sulit bagi seorang hamba atau mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa, nah, ini kita semua, ya, ikhwani fillah rahimanahumullah. Kalau kita merasa sulit, merasa susah, kok berat betul meninggalkan dosa ini, selalu terjatuh lagi, bahkan kita sudah menikmati dosa itu. Dosa itu terasa nikmat. Bahkan barakallahu fikum, kalau tidak melakukan dosa itu, hidup ini sepertinya hampa. Ini sudah mengerikan nih. Ya, kedudukan dosa di hatinya sudah mengerikan. Ya, sudah menjadi kebutuhan. Sebagaimana orang itu butuh makan dan minum, ditambah lagi butuh maksiat. Ya, barakallahu fikum. Nah, bagaimana cara kita meninggalkan ini semua, barakallahu fikum? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fajtahid an tuhabbiballaha ilaihim, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk membuat barakallahu fikum mereka ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini baik kepada para pendosa ataupun ada saudara kita yang terjerat dengan dosa itu, maka tugas kita menasihati dia. Ya, barakallahu fikum, untuk bagaimana caranya membuat dia cinta kepada Allah, tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa kasih sayang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insyaallah pembahasan kita pada pertemuan di sesi yang berikutnya. Ya, karena Rabbmu sesayang itu. Kita ingatkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Agar hamba itu luluh, agar hamba itu yakin, agar hamba itu percaya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita, kepada hamba-hambanya. Seberapapun dosa, ya, yang kita terjatuh kepadanya, kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Insyaallah kita akan bahas pada sesi yang berikutnya. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, bidzikril ala'i. Ya, tadi apa? Dengan barakallahu fikum bersungguh-sungguh membuat mereka mencintai Allah. Kemudian yang kedua, dengan menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Ingatkan dia akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya apa? Ya akhi, barakallahu fikum. Antum sehat hari ini ya? Oh, sehat ah, Masya Allah. Ya. Nah, ya. Coba bayangkan, antum ingat dulu ketika zaman Covid. Hari ini kita begitu enak bernapas, mencari oksigen, begitu enaknya. Ya barakallahu fikum. Gratis, tidak bayar. Antum ingat dulu zaman Covid, di mana orang yang terkena Covid begitu sesak dia, butuh oksigen, dan oksigen itu sedikit ketika itu, terbatas. Berapapun akan dibayar demi tabung oksigen, setabung oksigen. Berapapun dibayar demi apa? Bisa bernapas, demi bisa bernapas. Barakallahu fikum. Hari ini walhamdulillah Allah kasih gratis udara itu. Antum bangun tidur, melihat cahaya, langsung menghirup udara yang begitu asrinya. Ya, yang begitu sejuknya, barakallahu fikum. Gratis. Tidak dipungut biaya. Nah, ingatkan ini kepadanya, barakallahu fikum. Ya, akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi, akhi, ya, kalau saya beli ginjal antum dua-duanya, ya, dengan harga dua-duanya, bukan satu, dua-duanya saya beli ginjal antum dengan harga 100 miliar, ya, nah, atau barakallahu fikum, bonus dah 100 miliar sama jantungnya antum, barakallahu fikum, tambah lagi 20 miliar, ya, saya beli, boleh? Ya, tentunya, barakallahu fikum, orang yang masih sehat akalnya, dia mengatakan, oh, afwan, tidak bisa. Bagaimana saya bisa hidup kalau ini dibeli semua, diambil semua? Ya, barakallahu fikum. Nah, hari ini engkau diberi gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantungmu yang sedang berdetak itu, aliran darahmu yang sedang mengalir ke seluruh tubuhmu, ginjalmu yang berfungsi untuk menyaring ya racun-racun, barakallahu fikum. Naam, tanganmu, kakimu, lisanmu, matamu, gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau pakai yang gratis itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian engkau pakai yang gratis itu, yang cuma-cuma itu, untuk memaksiati sang pemberinya. Betul-betul pengkhianat engkau. Betul-betul pengkhianat engkau. Bahkan dirimu sendiri. Ya, engkau tidak mau dikhianati dengan orang-orang yang engkau biayai, orang-orang yang barakallahu fikum engkau besarkan, orang-orang yang barakallahu fikum engkau didik. Engkau tidak mau mendapatkan pengkhianatan darinya. Tapi kenapa begitu mudahnya engkau mengkhianati Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan semua itu kepadamu, ya akhi. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Yang pertama, ingatkan dia, motivasikan dia untuk selalu mencintai Allah. Yang kedua, ingatkan dia akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa in'amihi. Ingatkan dia akan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada dirimu. Pekerjaan, jodoh, keturunan, harta, barakallahu fikum. Bisa makan 3 kali sehari misalnya, barakallahu fikum. Nah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau Allah tahan tidak akan nyampe kepada kita. Barakallahu fikum. Ingatkan akan hal itu. Ingatkan fasilitas-fasilitas yang hari ini kau pakai. Barakallahu fikum. Itu semua minallahi azza wa jal. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kau pakai untuk bermaksiat kepadanya. Pengkhianat dirimu, barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan engkau sendiri tidak mau dikhianati oleh orang yang engkau ayomi. Nah, kemudian berikutnya, wa ihsanihi. Dan ingatkan kepadanya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Suatu momen engkau sedang safar. Ingatkah momen itu misal? Atau di Aceh. Ingatkah momen ketika tsunami datang? Barakallahu fikum. Harusnya engkau dimakan itu oleh gulungan ombak yang atau gulungan air yang isinya kayu, seng, tanah. Ya barakallahu fikum. Naam. Ya alat-alat berat, besi yang harusnya bisa tercabik-cabik tubuhmu dengan dia.
tapi Allah selamatkan dirimu saat itu. Yang harusnya kalau dipikir dengan logika, kamu nggak akan bisa selamat. Mati kamu sudah. Tapi Allah selamatkan. Ingatkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Barakallahu fikum. Kecelakaan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Harusnya engkau mati saat itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dirimu. Kebangkrutan, harusnya engkau tutup pailit perusahaanmu, tapi apa? Allah kembangkan lagi. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah engkau lupakan. Barakallahu fikum. Engkau melupakannya, engkau bermaksiat kepadanya, pengkhianat dirimu. Barakallahu fikum. Sedangkan dirimu saja tidak mau dikhianati, tapi engkau tega-teganya mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, wa sifati kamalihi, dan ingatkan dia akan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara nama yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Ghafur. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni. Ingatkan ini kepada dia. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, bahkan tatkala engkau bawa dosa seluas samudra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau bawa dosa ini seluas samudra di hadapan Allah, tapi engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ubali, aku enggak peduli, kata Allah, aku ampuni semuanya. Aku ampuni. Aku enggak peduli seberapapun dosamu yang kau bawa kepadaku. Wala ubali. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian. Aku tidak peduli seberapa banyak dosamu yang kau bawa kepadaku. Karena aku Al-Ghafur. Aku zat yang Maha Ghafur, yang luas ampunannya. Kenalkan dia kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini, agar hamba ini kembali kepada Allah, agar hamba ini tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Engkau saja ketika dikhianati oleh karyawanmu, temanmu, begitu bencinya dirimu, tapi Allah, seberat apapun dosamu, separah apapun pengkhianatanmu kepada Allah, tapi tatkala engkau jujur kembali kepada Allah, mengakui kesalahanmu, Allah itu Al-Ghafur. Allah itu zat yang Maha mengampuni. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, baik, 5 menit lagi kata panitia. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fa innal quluba mafturatun ala mahabbatihi. Karena hati manusia, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hati manusia itu diciptakan dalam keadaan cenderung mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kodrat, ya. Itu pada dasarnya hati-hati semua manusia. Apapun hari ini agamanya, semuanya berada di atas fitrah. Fitrah punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Salah seorang ulama ahli kejiwaan juga beliau. Ya. Pada dasarnya kita ini punya cinta, rasa cinta kepada Allah. Maka itu digali lagi. Ya. Digali lagi rasa cinta itu yang telah dibungkus dengan kemaksiatan, dengan dosa. Ya, bongkar lagi itu semua maksiat dan dosa dia. Munculkan rasa cinta itu. Karena setiap manusia punya rasa itu, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa idza ta'allaqat bihubbihi, maka apabila hati sudah terikat dengan cinta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana 'alayya tarkudz dzunub, menjadi ringan bagi mereka meninggalkan dosa. Kalau hati sudah mulai tumbuh rasa cintanya kepada Allah, maka ringan bagi dirinya, barakallahu fikum, untuk meninggalkan dosa-dosa. Wal istiqlalu minha, dan mudah bagi dia untuk menjauhinya. Menjauhi dosa-dosa itu, barakallahu fikum. Wal israru 'alaiha, dan tidak terus-menerus berada di dalamnya. Dia akan tersadar, dia akan bangkit. Dengan apa? Dengan sinar cahaya kecintaan dia kepada Allah sudah kembali hidup. Sudah kembali berdetak. Kenapa? Karena dipompa dengan apa? Rasa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Ya, barakallahu fikum. Ibarat seorang yang sudah mau mati tapi masih dikasih pacu jantung. Ya, barakallahu fikum. Agar apa?
agar jantungnya lagi bekerja. Ya, diingatkan dengan kebaikan Allah, nikmat Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, seberat apapun dosa kita, ya pasti ada solusi untuk terlepas darinya. Dan sebesar apapun dosa kita, tatkala kita barakallahu fikum menutupnya dengan bertaubat kepada Allah, Allah tidak peduli seberat apapun, sebanyak apapun dosa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam syawab. Wallahu ta'ala alam syawab. Demikianlah nasihat daripada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang bisa kita petik pada tema kajian jejak hitam di balik dosa, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakallahu fikum kesempatan itu bagi kita untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala pada sesi yang berikutnya kita akan masuk kepada mengingat bagaimana luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Karena Rabbmu sesayang itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam syawab. Wallahu ta'ala alam syawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.